Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tetik Nurhayati dari kelas A37 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Etika Profesi dan Profesi Keguruan yang terdiri dari 18 slide. Yang slide pertama yaitu berjudul Etika Profesi dan Profesi Keguruan oleh Tetik Nurhayati dari kelas A37. Kemudian di slide yang kedua yaitu konsep etika, moral, akhlak, dan nilai. Selanjutnya di slide yang ketiga yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang suatu nilai ataupun kualitas mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis serta penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Jadi etika adalah ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai ilmu tentang tingkah laku, nilai yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar atau salah, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral atau akhlak. Selanjutnya slide yang keempat yaitu moral. Pengertian moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, serta kebiasaan. Moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral artinya akhlak, budi pekerti atau asusila. Selanjutnya di slide yang kelima itu akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluqu yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Selanjutnya di slide yang ke-6 yaitu nilai. Pengertian nilai menurut Louis de Katshop, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Sedangkan menurut Syamsul Ma'arif tahun 2007, nilai adalah sebagai hasil dari pemberian nilai. Nilai tersebut diciptakan oleh situasi kehidupan. Selanjutnya slide 7 yaitu B. Pengertian profesi. Selanjutnya di slide yang ke-8 yaitu 1. Pengertian profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui. Pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, atau kejuruan. Menurut Satori tahun 2008, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Selanjutnya di slide ke-9, jadi kata profesi diistilahkan dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi profesi adalah pekerjaan atau jabatan khusus yang dilakukan untuk melayani masyarakat yang mana membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Selanjutnya di slide 10 yaitu 2 ciri-ciri profesi. Yaitu 1. Adanya standar unjuk kerja. 2. Adanya lembaga pendidikan. Ketiga, adanya organisasi profesi. Yang keempat, adanya etika dan kode etik. Yang kelima, adanya sistem imbalan yang adil dan baku. Dan yang keenam, adanya pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya,
Slide 11, ciri-ciri utama dari profesi. Menurut Sanusi et al. Tahun 1991, ciri-ciri utama profesi yaitu 1. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang menentukan atau krusial. Yang kedua, menuntut keterampilan dan keahlian tertentu. Yang ketiga, memerlukan pendidikan tingkat tinggi dengan waktu yang lama. Kemudian yang keempat, berpegang teguh pada kode etik. Yang kelima, memiliki otonomi terhadap masalah yang dihadapinya. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dan yang ketujuh yaitu memiliki prestis yang tinggi di masyarakat. Selanjutnya, slide ke-12 yaitu C. Profesi keguruan. Pengertian profesi keguruan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, slide 13 yaitu 2 landasan profesi. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen. Yang ketiga, PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan BSNP yang memuat 1. Standar isi, 2. Standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan yaitu standar penilaian pendidikan. Selanjutnya landasan profesi yang keempat yaitu PP nomor 23 tahun 2006 standar kompetensi lulusan tantangan bagi guru standarisasi guru. Selanjutnya di slide ke-14, 3 ciri-ciri profesi guru. Menurut National Education Association, ciri-ciri profesi guru yaitu 1. Memiliki jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan baku standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan dibandingkan keuntungan pribadi. Yang kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya slide ke-15, syarat-syarat profesi guru yaitu 1. Kompetensi profesional, 2. Kompetensi personal, 3. Kompetensi sosial, dan yang keempat yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang mengutamakan nilai kemanusiaan bukan nilai material. Selanjutnya slide 16 yaitu ciri guru profesional, yaitu mempunyai komitmen kepada siswa proses belajarnya. Yang kedua, memiliki komitmen tertinggi guru dengan siswa. Yang ketiga, menguasai secara mendalam bahan materi yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa. Yang keempat, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi pengamatan siswa dengan tes hasil belajar. Kemudian yang kelima, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
baik buruk atau salah benar, dampaknya pada proses belajar siswa. Kemudian, guru merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya atau PGRI. Selanjutnya, di slide yang ke-17, guru atau pendidik adalah profesi yang sangat mulia. Keberhasilan sebuah bangsa banyak ditentukan oleh kemampuan pendidiknya untuk membangun generasinya. Slide yang ke-18. Terima kasih. Itulah penjabaran dari PPT yang berjudul Profesi, Etika Profesi dan Profesi Keguruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.